Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya. Biar kemersek nggak apa-apa, untuk sementara audio tetap semua aktif. Nanti kalau sudah saya perintahkan dimatikan, baru dimatikan. Oke? Kegiatannya hari ini kita melanjutkan bab baru jam 1.2. Kemudian jam 3.4 kalian saya beri kesempatan untuk yang sudah ulangan untuk kesempatan remedi hitungannya. Nanti jam ke 3.4. Yang belum ulangan itu dianggap ulangan. Apa? Nanti ada pekerjaan yang soalnya di buku kalian, di buku LKS atau PR itu ya. Soal di sana dikerjakan, tapi mengerjakannya itu di DCR. Sudah saya sediakan format, kalian tinggal ngeklik jawabannya saja. Membaca soalnya di buku LKS atau PR itu. Bab respirasi, soal penilaian harian yang jumlahnya 20. Halo? Halo? Iya Pak. Ya, Pak. Kalau belum dimengerti instruksinya ditanyakan, ada yang belum dimengerti? Coba satu anak saja jawab, satu anak. Nanti jam ketiga kegiatan kita apa? Remedi ulangan. Soalnya ada di mana? Penilaian harian. Di LKS, melihat penilaian harian. Ngerjakannya di mana? Di DCR. Kalian tinggal ngeklik jawaban-jawabannya. Oke, berarti paham ya? Oke, kalau paham, mari pelajaran dimulai. Yang lainnya temannya nanti diberitahu yang nggak paham. Cek dulu. PPT-nya sudah sampai apa belum? Ini tampil apa belum? Oke, kalau sudah, tolong audionya dimatikan sudah. Kecuali nanti yang mau nanya atau yang mau jawab. Oke, supaya nggak kemerset. Oke ya. Oke, terima kasih. Silakan yang mau jawab. Pertama ini di-on-kan. Silakan, siapa? Pertanyaannya begini. Gambar apakah ini? Foto apa itu? Halo? Orang sakit. Oke, sebentar ya. Nolong temannya yang masuk itu. Ajeng. Oke, jadi gambar orang yang sedang dirawat di rumah sakit begitu ya. Sebentar. Oke, ini tepatnya orang yang sedang cuci darah. Jadi ini mesin mencuci darah. Selang-selangnya ini dipakai untuk nyedot darah dari orang ini ke sana dan mengembalikan darah ini ke sana. Oke, ini masih ada saja yang masuk ini, ya Allah. Rohma Putri. Sekarang saya tanya, bagian tubuh apa yang tidak berfungsi sehingga orang itu harus cuci darah? Siapa yang mau jawab silakan. Halo? Halo? Apa? Ginjal. Yang keras nggak apa-apa, jangan takut-takut. Jadi ginjal ya. Jadi orang ini ginjalnya nggak berfungsi, maka dia harus cuci darah. Orang itu cuci darah ada yang 1 minggu sekali, ada yang 1 bulan, melihat keparahannya ya. Selama ginjalnya nggak diganti, ya cuci darah terus itu. Karena ginjalnya sudah rusak. Nah, kita bab itu nanti. Kenapa darahnya harus dicuci? Karena mengandung kotoran.
Kotoran itu dari mana? Itu yang mau dibahas nanti. Jadi tubuh kita itu ada kotorannya. Ya, membuang kotoran, itulah yang kita bahas sekarang. Judulnya ini, sistem ekskresi, excretory system, gitu ya. Oke. Nah, apa nanti yang kita bahas? Alat-alat ekskresi. Apalagi yang dibahas? Benda-benda yang dikeluarkan, zat-zat yang dibuang, racun-racun. Bagaimana prosesnya, itu bioproses. Itulah yang mau kita pelajari. IPK itu maksudnya kalau diterjemahkan sederhana, kamu itu harus memahami apa setelah belajar, itu namanya IPK. Ya. Oke, ini untuk guru ini. Jadi guru itu kalau ngajar, nanti siswa saya harus tahu ini, harus tahu itu dipegang oleh guru, itu namanya IPK. Oke. Oke, gambar apa anak ini? Halo. Gambar orang sedang bagaimana ini? Halo? Halo apa? Halo? Minum. Jangan lambat jawabnya, cepat itu. Jadi orang yang sedang minum. Nah, kita bahasnya ekskresi, tapi saya tampilkan minum. Kenapa? Begini. Salah satu ekskresi itu kencing. Salah satunya lagi keringat, berkeringat. Nah, itu hubungannya dengan ini minum. Apa? Jadi ekskresi itu tidak hanya membuang tok, tapi juga mengatur keseimbangan jumlah air di sini. Jadi air di tubuhnya orang itu sama Allah itu diatur harus tetap stabil. Kalau kurang timbul rasa haus, maka orang itu minum. Kalau lebih nggak haus, maka orang itu kencing, berkeringat. Itu kalau kelebihan, gitu ya. Jadi ekskresi itu nggak sekedar membuang kotoran, tapi ada lagi menjaga keseimbangan air di dalam tubuh. Makanya gambarnya ini, oke? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak, ekskresi itu apa, nak? Nggak usah takut salah. Proses apa ekskresi itu? Membuang kotoran. Membuang kotoran. Contohnya kotorannya apa tadi? Buang air kecil. Nah, terus apa lagi? Berkeringat. Nah, begitu. Ternyata tadi saya katakan bukan persoalan buang kotoran saja. Ekskresi juga menjaga apa tadi? Keseimbangan. Keseimbangan. Keseimbangan apa, nak? Metabolisme. Loh, ini loh. Ini loh. Apa keseimbangan apa tadi? Air. Air di dalam tubuh. Jadi tubuh kita nggak boleh kekurangan air, nanti namanya dehidrasi. Nggak boleh kelebihan air, gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini. Coba saya kepingin tahu ini terbaca apa tidak. Nah, silakan siapa saja membaca boleh, yang keras tapi ya. Ini terbaca apa tidak ini yang sedang saya tunjuk? Apa ini? CO2. CO2. Terima kasih. Ini Amonia. amonia. Ini Urea. urea. Ini Asid. Asid. uric acid. Nah, oke, terima kasih. Jadi itulah sampahnya tubuh, racunnya tubuh. Jadi tubuh kita itu punya racun namanya CO2, harus dibuang. Punya racun namanya amonia, harus dibuang. Ini rumus kimianya ya, NH3. Punya racun namanya urea, harus dibuang. Punya racun namanya asam urat, harus dibuang. Ini racunnya yang asli. Loh Pak, tadi kok bilang keringat, bilang air kencing. Nah, nanti di dalam keringat itu mengandung ini, gitu maksudnya. Mengandung ini di urin air kencing kita mengandung ini, gitu. Jadi aslinya zat ini bentuk keluarnya keringat, berak, itu bentuk keluarnya. Waktu kamu bernafas,
mengeluarkan pernapasan itu bentuk keluar aslinya seperti itu, tapi benda di dalam tubuh sebelum keluar itu ini racunnya, CO2, amonia, urea, asam urat. Oke, ada berapa macam racun nak? Yang saya tampilkan ini. Halo? 4. 1 apa? CO2. CO2. 2 apa? Ya. Amonia. 3 apa? Urea. 4 apa? Uric acid. Ya, ini bahasa Indonesianya asam urat. Acid itu asam. Asam urat ya. Itulah racunnya tubuh yang harus dibuang. Nah, kalau kamu bertanya, Pak, dari mana racun ini berasal? Dijawab oleh ini. Dijawab oleh ini. Ini asal usulnya racun. Tolong ini dibaca, yang kotak merah ini. Apa bacanya? Karbohidrat. Fat. Karbohidrat, fat ya. Terus ini apa? Fat. Protein. Protein. Terus ini apa? Nukleik. Oke, saya terangkan satu-satu. Jadi, begini. Racunnya tadi, saya ulang, CO2, amonia, urea, asam urat. Ini racunnya. Kamu mungkin heran loh, saya nggak pernah memasukkan ini. Nah, gitu. Dari mana racun itu berasal? Nah, diterangkan ini. Racun itu berasal dari karbohidrat. Jadi kalau kamu makan nasi, itu mengandung karbohidrat. Kamu minum gula, itu mengandung karbohidrat. Itu kalau di tubuh dibongkar, nanti diterangkan kelas 3 itu ya prosesnya, menghasilkan energi. Tapi menghasilkan racun namanya CO2. Energinya kita pakai, racunnya harus dibuang. Nah, begitu. Berikutnya, fat. Ini lemak. Kalau kamu makan yang berminyak itu ya, mentega, itu, gaji, itu, sate ada gajinya itu, fat lemak. Di tubuh mungkin dibongkar jadi energi. Hasil racunnya CO2 gitu. Nah, berikutnya, kamu makan telur, minum susu, makan kacang-kacangan, itu mengandung protein. Nanti protein dicerna jadi asam amino. Nah, dari asam amino ini kalau mau digunakan menghasilkan kotoran. Kalau asam amino itu sudah diperas, dimasak oleh tubuh menghasilkan kotoran, amonia, urea, asam urat. Nah, itu dari protein, gitu ya. Kemudian nucleic acid itu apa? Ini inti sel. Jadi sel-sel tubuh kamu itu rusak kalau sudah tua. Contohnya sel darah merah itu katanya 40 hari rusak sudah. Nah, nanti kalau sel-sel yang rusak itu juga dibongkar. Yang berguna digunakan, yang zat gak berguna, amonia, urea, asam urat itu dari sel. Oke? Mengerti asal usulnya racun ya? Dari mana asal usulnya racun di tubuh kita? Karbohidrat. Terus? Protein. Terus? Sel tubuh yang rusak gitu ya. Nah, sekarang saya ulang ya. Saya ulang, perhatikan benar-benar. Jadi racun itu asalnya dari karbohidrat, dari lemak, dari protein, dari sel tubuh kita yang sudah dirusak. 4 ini kalau disingkat hanya jadi 2 loh ya. Saya ulang, 4 ini kalau disingkat jadi 2. Karbohidrat, lemak, protein dijadikan 1. Itu apa? Halo? Karbohidrat, lemak, protein. Itu apa bagi kita? Halo? Halo? Kok nggak ada yang nyaut? Karbohidrat tadi apa? Halo? Suara saya didengar apa enggak ini? Dengar. Dengar. Karbohidrat, lemak, protein itu apa itu? Sehari-hari itu apa itu?
Makanan. Makanan. Gitu. Jangan ragu-ragu lah. Kalau salah nggak apa-apa kok. Jadi sumber sampah di tubuh kita itu dua ya. Sebenarnya kalau disingkat. Satu dari makanan. Dua dari tubuh kita sendiri yang rusak. Makanannya apa? Baru dibagi ini. Karbohidrat, lemak, protein. Terus tubuh kita kan mengalami kerusakan itu setiap hari. Nah, itu semua menghasilkan racun ini. Oke? Jadi sudah tahu racun yang harus dibuang. Tapi diingat-ingat ya. Nanti racun itu dibuang, belum tentu bentuknya begini keluar tubuh itu. Bisa jadi keluar tubuh itu bentuknya memang CO2. Contohnya paru-paru asli CO2. Tapi amonia, urea, asam urat enggak. Nanti ini masuk campur dengan yang lain, wujudnya bukan amonia. Misalnya kamu ngentut itu, waduh itu kalau diteliti zatnya macam-macam itu ya. Tapi di dalamnya ada amonia, itu. Kamu berak itu, mohon maaf fesesnya itu mengandung macam-macam, tapi di dalamnya nanti ada urea, ada amonia, ada asam urat gitu. Kencing juga gitu. Nah, saya tunjukkan ciri-cirinya nanti, apa ciri amonia gitu, oke? Nah, saya lanjutkan. Ya, oke, gambar apa ini nak? Halo? Alat ekskresi. Alat ekskresi, apa saja? Alat ekskresi. Apa saja ini? Ginjal, Terus? paru, hati, kulit. Nah, jadi alat ekskresi itu ada berapa? 4. Jadi alat ekskresi itu ada 4. Tadi bahannya yang dibuang ini kan gitu. Terus yang mengolah dan membuang ini. Jadi ada bahan ekskresi, ada alatnya. Alatnya ginjal, paru-paru, kulit, hati. Itu. Kita hari ini bahas ini satu persatu. Mungkin paru-parunya nggak kita bahas terlalu panjang. Karena kita sudah bahas di respirasi. Terus nanti kulit juga nggak terlalu panjang karena nanti ngulang di panca indera. Gitu ya. Nanti yang paling panjang ini nanti, tapi bukan hari ini, pertemuan yang datang. Oke. Nah, jadi alat ekskresi itu 1. Apa anak ini? Ginjal. 2. Paru-paru. 3. Kulit. 4. Hati. Oke. Tapi perlu diingat-ingat ya. Nanti kalau kamu tanya begini ke saya, lho Pak, bukannya paru-paru itu alat respirasi, pernafasan gitu. Jawaban saya iya. Tapi juga dia alat ekskresi, jadi double. Nah, ngerti maksudnya? Fungsinya ganda. Gitu. Terus ini hati. Lupa hati itu kan dibahas di pencernaan. Iya, alat pencernaan makanan. Tapi juga alat ekskresi. Kulit, ini alat ekskresi, tapi juga alat panca indera. Jadi tubuh kita itu banyak yang double-double begitu ya. Oke? Nah, sampai di sini ada yang bertanya. Halo? Saya Pak. Ya. Silakan. Kalau ekskresi kan itu Pak ya, membuang kotoran. Ya. Kalau meneteskan air mata sama meludah itu termasuk aktivitas ekskresi apa bukan Pak? Nanti ada istilah ya, ada istilah sekresi. Saya ulang membacanya, hampir sama dengan ini, sekresi. Terus kalau ini ekskresi. Apa bedanya? Kalau sekresi itu zat itu dikeluarkan masih dibutuhkan. Saya ulang, kalau sekresi zat itu dikeluarkan masih dibutuhkan. Kalau ekskresi zat itu memang racun berbahaya, harus dibuang. Gitu. Saya ulang ya pelan-pelan. Bagus pertanyaannya. Saya nggak langsung jawab dulu, nanti pakai contoh itu. Sekresi itu tubuh kita mengeluarkan, tapi yang dikeluarkan masih digunakan. Kalau ekskresi, tubuh kita mengeluarkan dan membuang karena racun. Itu. Oke.
Jadi pertanyaan saya jawab dengan pertanyaan. Coba saya tanya. Seorang perempuan mengeluarkan ASI ketika dia anaknya baru lahir. Pengeluaran ASI itu masuk ekskresi apa sekresi? Sekresi. Sekresi. Berarti air mata itu ekskresi apa sekresi? Sekresi. Air mata itu digunakan. Nah, kalau matamu kering, nggak ada air mata, nggak bisa kedip kamu. Air liur itu digunakan. Kalau mulutmu kering, nggak ada liurnya, bisa mati ya. Itu. Kalau kelebihan baru dikeluarkan itu kan gitu. Nah, jadi air mata, air liur itu namanya sekresi. Gitu ya. Sudah ya, jelas ya jawabannya ya? Ya, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini bahasan kedepannya tadi sudah. Oke. Nah, ini juga sama. Kira-kira bab apa saja yang dibahas. Jadi kita bahas nanti paru-paru, kita singkat saja. Kemudian bahas kulit juga singkat, liver juga agak singkat. Nanti yang panjang itu ini kidney, ginjal. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini coba dilihat tadi. Ekskresi itu proses membebaskan sisa racun, ya. Kalau sekresi itu masih digunakan tadi. Alatnya apa? Ekskresi paru-paru, hati, kulit, ginjal, gitu. Ya. Terus tadi saya sudah ngomong, ekskresi itu juga mengontrol keseimbangan air. Nah, saya naik ke atas walaupun belum dijelaskan. Naik ke atas. Kan alatnya 4 ini ya. Ginjal, paru-paru, kulit, hati. Nah, terus yang dibuang kan ini CO2, amonia, urea, asam urat. Walaupun belum diterangkan, saya tanya. Dari 4 alat ini ya, siapakah yang bertugas membuang CO2? Halo? Halo? Paru-paru. Paru-paru, betul. Betul, paru-paru ya. Paru-paru lah yang membuang CO2 itu, oke? Nah, karena apa? Sudah kita bahas di bab pernapasan kemarin, maka saya bahasnya paru-paru tidak terlalu panjang lebar nanti. Oke, sekarang perhatikan ini. Bisa dilihat itu gambar apa? Gambar hewan apa saja? Ikan, gajah, burung. Ikan, gajah, burung. Ikan, gajah, burung. Ikan itu mewakili hewan yang hidup di air. Di sini tulis sebagian besar hewan akuatik. Mewakili aja dia. Gajah ini mewakili mamalia. Kemudian burung ini mewakili burung sendiri, serangga, reptil, keong, diwakili di sini. Oke, sekarang saya tanya. Kalau kita sendiri manusia berarti diwakili oleh siapa di sini? Gajah. 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 Nah, diwakili oleh gajah, gitu ya. Kambing diwakili oleh gajah, kera diwakili oleh gajah. Apa maksudnya? Begini. Ternyata Allah itu membagi kotoran itu tidak sama, nak. Hewan-hewan di air itu racun di tubuhnya itu bentuknya amonia. Mamalia, racun di tubuhnya itu kalau makan protein itu adalah urea. Reptil, burung, pokoknya yang bangsa bertelur, racun di tubuhnya itu asam urat. Saya ulang, jadi racun di tubuh makhluk hidup itu sama Allah sudah diatur. Walaupun sama-sama makan protein, walaupun sama-sama selnya rusak, kotorannya beda. Jadi kalau hewan air itu amonia, kalau mamalia urea, kemudian kalau yang bertelur rata-rata itu asam urat. Tuh, paham ya? Jadi kalau di Indonesia ada orang mengatakan saya menderita penyakit asam urat, itu saya agak ketawa itu. Kenapa? Nah, ketawanya pertama,
Ini di buku itu nggak ada keterangan seperti itu. Kalau kamu bantah saya, loh Pak, dokternya yang bilang. Nanti kalau dokternya itu keluargamu, dia akan ngaku kok. Di Indonesia itu sering-sering wis wong akeh ngomong apa keliru kita dijarno. Contoh ya, contoh ini keluar dari ini dulu. Kamu kalau beli air yang kamu minum itu ngomongnya beli apa, Nak? Halo? Halo? Air-air yang kamu beli di toko yang kamu minum itu loh, air tawar itu loh, belinya ngomong beli apa? Halo? Aqua. Saya tanya, apakah pasti yang kamu beli itu tulisannya Aqua? Tidak kan? Bisa tulisannya itu klub kan gitu kan ya? Ngerti maksudnya? Nah, tapi orang se-Indonesia nyebut Aqua semua. Lah kasusnya sama dengan ini nih. Banyak orang pulang dari dokter bilang sakit asam urat, nggak ada rumusnya, Nek. Yang punya asam urat itu burung, reptil itu. Ini dari buku dunia ya, dari buku Campbell ini. Kalau kita itu kotorannya itu urea. Nah, itu lucunya. Tetapi saya akan ngomong begini, seandainya dicek betul-betul ada asam urat, berarti badannya betul-betul legrek. Apa maksudnya? Wong dari Allah itu mestinya mamalia itu menghasilkan urea, kok malah dia menghasilkan asam urat. Oke. Jadi saya ulang, hewan air kotorannya amonia, mamalia kotorannya urea. Kalau dari protein ya, CO2 sama semua tadi. Kemudian yang bertelur itu kotorannya asam urat. Sekarang bagaimana sih sifatnya amonia itu? Dilihat di sini. Amonia adalah produk sampingan yang toksik. Apa maksudnya toksik? Beracun. Sangat beracun. Gitu. Nah, karena beracun itulah maka sama Allah ditakdirkan hewan air supaya apa? Cepat keluar, cepat larut di air gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini amonia sangat toksis, beracun, larut dalam air. Maka sama Allah itu ditakdirkan itu kotorannya hewan air itu. Urea kurang toksik. Apa urea itu? Urea itu yang ada di keringat kita, yang menyebabkan keringat rasanya asin, baunya apek. Apa urea itu? Yang ada di urin kita, uyuh, yang baunya pesing, itu urea. Nah, makanya ada namanya pupuk urea. Nah, pupuk urea itu kan baunya sama dengan air kencing kita itu. Air kencing kita mengandung urea. Rumusnya tadi NH tadi itu ya. Coba saya nggak ingat tadi rumusnya urea. Naik ke atas. NH4 kalau nggak salah urea itu ya. Nah, NH4. N2H4 urea itu. Ini yang pesing tadi itu. Tapi ini nyuburkan tanaman. Jadi kalau bunga itu disiram dengan air kencingnya sapi, padi-padi itu subur. Nah ini. Di mana urea itu dibentuk? Di hati. Nanti saya terangkan prosesnya. Gitu. Baru ginjal itu nyaringnya dan dibuang, dititipkan ke usus, terus ke kulit gitu ya. Siapa yang membuang urea? Nah ini mamalia, amfibi, hiu, ikan tulang sejati. Asam urat seperti pasta, tadi seperti odol. Siapa yang buang asam urat? Keong, serangga, burung, reptil. Nah, bagaimana kalau asam uratnya mengeras jadi kulitnya telur, cangkang? Nah, kan nggak mungkin manusia menghasilkan cangkang telur ya. Nah, itu saya ketawa-ketawa itu kalau ada orang bilang asam urat itu. Yang ada itu kolesterol. Kolesterolnya tinggi, gemberiming, nah itu baru betul itu ya. Oke, sampai di sini ada yang tanya. Halo? 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 Tidak, Pak. Jam berapa ini, Nak? Saya diingatkan 8.11 ya. 8.11 berarti kurang 20 menit. Kan jam 7.30
sampai jam 8 itu jam pertama. Jam 8.30 itu jam kedua. Kemudian jam 8.30 sampai jam 9, jam ketiga. Jam 9 sampai 9.30 itu jam keempat. Oke, kurang 18 menit, 18 menit. Saya teruskan pelajarannya sekarang. Sekarang kita membicarakan satu persatu, dimulai dari paru-paru. Nggak perlu panjang karena kamu sudah tahu. Apa tugasnya paru-paru, membuang apa, nak? Halo? CO2. Kita sudah bahas di bab pernafasan. Nah, ini ada otot. Otot apa ini dulu namanya? Lupa. Diafragma. Terus ini pipanya paru-paru ini apa namanya dulu? Trakea. Terus paru-paru ini punya gelembung kecil-kecil, apa namanya dulu? Alveolus. Lah, di sini tempat tukar-menukar O2 dengan CO2, CO2-nya dibuang. Oke, urusan paru-paru sudah dianggap selesai. Selesai ini ya. Sekarang urusan hati. Nah, ini hati. Apa bahasa Latinnya hati? Nah, bahasa Latinnya hati itu hepar. Bahasa lainnya lagi apa? Liver. Coba tak benahi ya. Jadi hati itu bahasa lainnya hepar. Hepar. Terus bahasa lainnya lagi liver. Oke, itu nama-nama hati. Di hati itu hepar, hati, liver, ya hati juga. Ini hati bukan hati perasaan loh, nak ya. Bukan sakit hati, bukan itu ya. Lain, kalau itu kan otak. Ya. Nah, nanti hati itu selain berfungsi sebagai alat ekskresi juga berfungsi sebagai alat yang lain. Kita lihat dulu hati. Nah, ini hati. Jadi posisinya dekat lambung. Jadi kalau ini lambung, di atasnya sedikit hati, bukan di dalam dada. Ini hati ya. Warnanya merah tua. Nanti hati itu punya partner ini, namanya kantung empedu. Karena nanti ada zat itu dihasilkan oleh hati, sementara ditampung di sini, kemudian nanti zat itu akan diberikan ke usus halus atau ke darah, itu namanya empedu. Nah, di dalam empedu itu nanti ada macam-macam zat, salah satunya dipakai mencerna lemak, gitu ya. Tuh. Oke. Berikutnya masih tetap kita bicarakan hati. Nah, ini fungsi hati. Saya minta tolong untuk dibacakan ya. Sally Ayuning. Halo Sally. Iya, Pak. Kamu baca fungsi hati 5 itu lengkap satu persatu, nak. 1. Menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Oke. 2. Menawarkan racun. Oke. 3. Merombak sel darah merah. Oke. 4. Menghasilkan empedu. Oke. 5. Tempat deaminasi asam amino. Oke, jadi inilah fungsi hati yang lengkap sebagai alat ekskresi dan sebagai alat pencernaan makanan. Nah, hari ini sebagai alat ekskresi, maka ini yang diterangkan. Sama ini, sama ini. Jadi hati kita itu tempat merombak sel darah merah. Nah, saya ulang. Nah, ini tempat merombak sel darah merah. Jangan bingung. Tadi di awal saya punya judul ginjal itu tempat menyaring darah. Tapi kalau ini merombak sel darah merah. Nah, begitu. Apa maksudnya? Dari seluruh darah itu yang dirombak itu hanya sel darah merah tok di sini. Tapi yang disaring di ginjal, seluruh darah itu disaring kotorannya gitu. Jadi fungsinya sendiri ya. Jadi kalau ini hanya menangani sel darah merah, kalau di ginjal menangani seluruh cairan darah itu
kotorannya itu diambil oleh ginjal gitu. Jangan bingung. Oke. Nah, itu siapa baru masuk itu? Tak tolongnya dulu. Afroh. Oke. Masih tetap tampilannya? Halo? Tetap. Oke. Ya, Jadi hati ini tempat merombak sel darah merah. Nih. Jadi sel darah merah itu kalau tua dirombak, dihancurkan. Gimana prosesnya? Dilihat. Bentar dulu. Ini. Perombakan sel darah merah. Ini. Perombakan sel darah merah. Ada apa di dalam sel darah merah? Ada zat namanya hemoglobin. Kalau sudah tua, ibarat rumah dibongkar. Di rumah itu kalau tua dibongkar. Oh, ada besinya digunakan lagi, oke. Oh, ini batanya hancur dibuang, oke, seperti itu. Nah, darah merah juga gitu. Dibongkar, ada zat namanya hemin. Pembongkaran ini ada zat namanya globin. Ada zat namanya Fe atau ferrum, besi. Nah, ternyata globin sama zat besi masih bisa digunakan. Nggak usah dibahas. Hemin ini nggak bisa digunakan, harus dibuang. Lanjut di sini. Hemin oleh darah, oleh hati akan dirubah jadi zat namanya bilirubin, biliverdin. Ini warnanya kebiru-biruan. Nanti bilirubin, biliverdin dirubah jadi urobilin. Ini warnanya kuning. Nah, urobilin ini nanti sama hati itu akan dikeluarkan. Dikeluarkan kemana? Ke usus. Dikeluarkan kemana? Ke ginjal. Dikeluarkan kemana? Ke kulit, urobilin ini. Nah, yang ke usus nanti campur dengan sisa nasi. Urobilin ini warnanya kuning. Maka yang kamu makan, hijau, biru, apa, tetap kuning kotorannya, karena dari urobilin ini. Kemudian yang dititipkan ke ginjal, itu nanti jadi urin, oyo, maka oyo kita pun juga kuning. Itu ya. Jadi kuning itu dari sel darah merah yang dirombak di hati. Oke, saya naik lagi. Nah, ini. Iya. Jadi ini hati. Nanti sel darah merah dibongkar di sini, kemudian menjadi zat warna yang racun disimpan di empedu ini. Kalau sudah kuning, dia akan dikirimkan. Kirimkan kemana? Nah, gambarnya ini. Dikirimkan ke usus ini. Maka kotoran dari usus ini kalau kamu berak, pasti warnanya kuning. Gak peduli makanannya apa, itu karena dari darah yang dirombak di sini. Urobilin tadi. Nah, sebagian akan ikut darah ke ginjal. Nanti cerita di ginjal. Jadi air kencing, maka air kencing kita pun kuning begitu. Itu produk dari hati. Nah, perhatikan. Nah, ini. Lihat ini bahasa Inggris ya. Ini bahasa Inggris ini. Liver secrete bile. Bile itu apa? Nah, isinya ini namanya bile. Dari mana bile itu? Decomposition of the age endemic red blood cell. Apa? Penghancuran dari sel darah merah yang sudah tua itu dihancurkan, dikomposisi itu diatur lagi. Apa nanti isinya? Bile itu isinya cairan di sini. Satu, salt, garam. Dua, urea. Nah, ini yang jadi pesing tadi itu. Tiga, kolesterol. Empat, bilpigmen. Apa bilpigmen itu? Zat yang memberi warna ini jadi kuning, urobilin tadi. Nah, semua ini produk dari hati itu. Nah, ini urobilin itu. Ini warna tadi. Ini yang jadikan warna kuning. Persoalannya sekarang. Perhatikan persoalannya. Bagaimana kalau hatinya orang rusak? Hati rusak. Maka sel darah merah yang seharusnya dirombak di sini nggak bisa.
maka sel darah merah yang rusak itu, yang tua itu keliling ke seluruh tubuh. Maka kuningnya nggak ada di sini. Tapi ada di mana? Di seluruh tubuh. Mana yang paling kelihatan? Muka orang. Matanya kuning. Disebut penyakit apa, nak? Halo? 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 Liver, penyakit kuning. Jadi kalau ini rusak, kuningnya beredar ke seluruh tubuh, orangnya akan kuning. Nah, mukanya kuning, matanya kuning, disebut penyakit kuning atau liver atau hepatitis. Itu karena apa? Zat kuningnya ini. Bentar ya. Nah, urobilinnya ini nggak terkirim. Nah, akhirnya dia beredar ke seluruh tubuh. Itulah tentang hati. Oke. Nah, ini kamu nggak usah menghafalkan ini ya. Ini hanya sekilas saja. Ini pembentukan urea di hati. Dari mana Pak urea itu? Dari protein. Kamu nggak usah menghafalkan ini, kerepotan nanti. Ini aja yang simple. Jadi kalau kita makan protein, nanti menjadi asam amino namanya arginin. Nanti kalau asam amino arginin itu digunakan oleh tubuh menghasilkan sampah namanya urea. Nah, urea ini yang jadi pesing. Kalau urobilin tadi yang menjadikan warna kuning gitu. Jadi mohon maaf, kotoran kita, tai itu sama urin kita kuning karena urobilin. Kemudian kotoran kita bau itu bau pesing itu urea gitu. Ya. Oke, sampai di sini siapa yang bertanya? Halo? Halo, siapa yang bertanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, kurang satu. Nah, kurang satu kulit ya. Habis ini sudah selesai ginjalnya minggu depan. Nah, kulit mengeluarkan apa, nak? Keringat. Maka yang perlu dibahas di sini, nggak perlu dibahas ini. Ini nanti di panca indera. Yang perlu dibahas ini, sweat gland. Ini kelenjar keringat. Jadi di kulit kita itu ada kelenjar keringat. Nah, menyerap apa? Nanti menyerap air, garam, urea itu yang ada di pembuluh darah diserap di sini. Kemudian ada saluran keluar. Nah, lubangnya namanya pori-pori. Begitu. Jadi untuk kulit yang dihafalkan cuma satu dok, bahwa di kulit itu ada kelenjar keringat yang menyerap air, garam, dan sebagainya untuk menghasilkan keringat. Saya kira pertemuan kita sampai di sini aja ya. Yang datang kita akan membahas tentang ginjal. Nah, tapi sebelum ini jangan keluar dulu. Saya mau ngecek absennya ya. Saya mau ngecek absennya ini. Nah, ini nanti absennya dulu ya. Jangan keluar dulu ya. Nah, absennya ini mau saya cek dulu. Oke. Ajeng, oke. Debbie, Devi nggak ada. Oke. Muhammad, Jihan ada. Malvino nggak ada, Ingki sudah, Ubed tetap nggak ada, Rehilda, Rohma Putri sebentar, oke, Siti Humaira, Siti Nur Aziza, oke, oke. Sekarang tak lihat absennya ini dulu. Halo. Oke, nah sudah. Tadi absen sudah saya cek semua. Yang nggak hadir salahnya sendiri. Bentar. Udah absen, Pak. Kenapa? Sudah absen.
Nah, habis ini diingat-ingat ya, kamu masuk ke GJR, kerjakan sekarang juga. Nah, kalau nggak selesai Pak, ya nanti ditutup nol, jangan sampai berminggu-minggu atau berhari-hari gitu ya. Oke, sudah nggak ada yang ditanyakan ya? Halo? Itu batasnya sampai jam berapa, Pak? Batas pengerjaan sampai jam berapa? Saya coba nanti saya kirimkan, nggak saya klik pembatasannya. Nanti saya nggak tahu, nanti saya tanyakan sama Pak Nafsul di sekolahan itu, karena kemarin limited builder saya itu keliru. Jadi coba nanti nggak saya set nanti. Jadi kan ada settingannya itu jam sekian dan sekian. Kali ini coba saya kirim nggak di set dulu. Nggak tahu nanti hasilnya gimana gitu ya. Oke, mengerti maksudnya? Halo? Ya, yang penting jangan sembrono gitu. Supaya nggak saling menyalahkan gitu ya. Oke, saya akhiri sampai di sini pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.